Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. UIN Sunan Ampel Surabaya telah didirikan mulai tahun 1965 yang terletak di Jalan Ahmad Yani nomor 117, Jember Wonosari, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya. UINSA terdiri dari 9 fakultas, salah satunya FEBI, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, dan salah satu jurusannya adalah Ekonomi Syariah. Dosen pembimbing kajian fikih klasik dan kontemporer Dr. Haji Muhammad Yazid SAG MSI. Kelompok kami terdiri dari 4 orang yang beranggotakan Ilfi Ayu Lestari, Nurul Afifah, Ulia Syafiqah, dan Sofi Hikmatisaro. Teman-teman, di sini ada permasalahan tentang seorang muslim yang ingin menanam di lahan yang terlantar. Namun, seseorang menegurnya dan mengatakan bahwa hal tersebut dilarang. Padahal di Islam kan ada hukum yang membolehkan kita untuk menanam di lahan yang terlantar. Bagaimana menurut kalian tentang permasalahan ini? Ihya al-Mawat adalah tanah yang tidak dimiliki atau belum ada hak seseorang dan secara fisik belum pernah dimanfaatkan oleh siapapun. Ada 3 syarat untuk menghidupkan lahan yang mati sebagai lahan pertanian atau perkebunan. 1. Mengumpulkan tanah di sekeliling lahan yang mati hingga tanah tersebut menjadi batas pemisah antara lahannya mati dan lahan lainnya. 2. Mengalirkan air ke lahan yang mati jika jenis tanahnya kering dan mencegah masuknya air ke dalamnya jika ia berupa saluran air. 3. Membajaknya. Persyaratan dalam menerapkan Ihya al-Mawat, orang yang menggarap tanah tersebut haruslah seorang muslim, bukan lahan milik seseorang. Menurut para ulama fikih, jika seseorang memenuhi syarat-syarat menggarap lahan kosong, maka ia menjadi pemilik lahan itu. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh hadis Tirmizi 1300 yang berbunyi, Haddasana Muhammad ibnu Basar, Haddasana Abdul Wahhab, Haddasana Ayyub an Hisam ibni Urwah, an Wabbi ibni Kaisan, an Jabir ibni Abdillah, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ahya arodon mayyatatan fahiya lahu qala Abu Isa hada hadisun hasanun sahih, yang memiliki arti telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Bashar, telah menceritakan kepada kami Abdul Wahhab, telah menceritakan kepada kami Ayyub dari Hisham bin Urwah, dari Wahab bin Kaisan, dari Jabir bin Abdullah, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, barang siapa menghidupkan tanah mati, membuka lahan baru, maka tanah itu menjadi miliknya. Abu Isa berkata, hadis ini hasan. Itu adalah pengertian tanah terlantar menurut hukum Islam. Namun, pengertian tanah terlantar secara universal berbeda loh. Sedangkan menurut hukum adat, tanah terlantar adalah tanah yang dengan sengaja tidak dikerjakan oleh penggarapnya atau pemiliknya dalam waktu tertentu, sehingga menjadi belukar kembali. Namun, tidak semua tanah kosong adalah tanah tanpa pemilik yang ditelantarkan. Ada kalanya tanah tersebut menjadi tanah milik negara. Tanah negara adalah tanah yang langsung dikuasai oleh negara, yang mana belum ada hak yang diberikan kepada perorangan untuk memiliki tanah tersebut. Menurut Maria S.W. Sumarjono, ruang lingkup tanah negara meliputi A. Tanah-tanah yang diserahkan secara sukarela oleh pemiliknya. B. Tanah-tanah hak yang berakhir jangka waktunya dan tidak diperpanjang lagi. C. Tanah-tanah yang pemegang haknya peninggal dunia tanpa ahli waris. D. Tanah-tanah yang ditelantarkan
Dan yang terakhir, tanah-tanah yang diambil untuk kepentingan umum sesuai dengan tata cara dan pencabutan hak yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 dan pengadaan tanah yang telah diatur dalam Kepres Nomor 55 Tahun 1990. Benar, apalagi hal tersebut telah ditetapkan oleh UUD 1945. Indonesia adalah negara hukum. Hukum tertinggi di Indonesia adalah UUD 1945. Segala hal tentang kehidupan telah ditetapkan dalam UUD. Salah satunya adalah hak kepemilikan tanah, hak pendayagunaan tanah. Seperti yang dijelaskan pada pasal 15 PP nomor 38 tahun 1989 bahwa tanah yang terlantar akan langsung dikuasai oleh negara. Dan untuk memperoleh hak atas tanah yang diinginkan diharapkan untuk mengajukan permohonan sesuai dengan aturan yang ada. Sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 24, penggunaan tanah milik oleh bukan pemiliknya dibatasi dan diatur dengan peraturan perundangannya. Jadi, untuk menerapkan Ihya Al-Mawad, kita juga perlu memerhatikan UUD yang bersangkutan. Kami ucapkan kepada Bapak Dr. Haji Muhammad Yazid, SAG MSI selaku dosen pengampu yang telah memberikan ilmu kepada mahasiswa terutama Pada mahasiswa semester 3 kelas E. Dan tak lupa, kami ucapkan terima kasih banyak kepada pihak kampus UINSA yang telah memberikan banyak pengetahuan Baik pengetahuan agama maupun pengetahuan sosial. Dan tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.